Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat data, jumpa lagi bersama saya Rindianita dalam podcast Candi, cerita kegiatan dalam instansi. Kali ini saya bersama seorang narasumber bernama Pak Agung Wicaksono, SSI MSE. Beliau ini ketua tim ANIPS. Sapa dulu Pak, sobat datanya. Ya, Pak Agung, ANIPS itu kepanjangan dari apa sih Pak? ANIPS itu singkatan dari Analisis dan IPS atau Indeks Pembangunan Statistik. Indeks Pembangunan Statistik. Betul. Barusan ini saya dengar BPS dapat penghargaan terkait Indeks Pembangunan Statistik. Betul apa enggak Pak? Apa Pak penghargaannya? Ya. Jadi yang mendapatkan penghargaan itu sebenarnya bukan BPS-nya sih, tapi pemerintah Kabupaten Mojokerto. Oh, berarti bukan BPS-nya tapi pemerintah Kabupaten Mojokerto. Betul. Nah, penghargaan dengan nilai IPS yang bagus. Jadi IPS itu adalah indikator untuk menilai penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di sini termasuk pemerintah Kabupaten Mojokerto. Nah, IPS ini merupakan hasil akhir atau output dari sebuah kegiatan yang namanya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS. Oh, jadi IPS adalah hasil dari EPSS, begitu ya Pak ya. Betul. Kalau EPSS evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral itu apa Pak? Seperti apa? Jadi EPSS itu dilaksanakan EPSS itu merupakan evaluasi atau sebuah kegiatan dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan statistik sektoral seperti yang saya jelaskan tadi, penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan di instansi pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Statistik sektoralnya itu seperti apa contohnya? Statistik sektoral. Statistik sektoral itu adalah kegiatan statistik yang dilaksanakan untuk memenuhi tupoksi instansi pemerintah masing-masing. Jadi hal ini berbeda ya dengan statistik dasar, di mana statistik dasar itu adalah statistik yang disediakan oleh BPS seperti data sensus maupun survei. Data kemiskinan, ketenagakerjaan, kemudian sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Jadi statistik sektoral itu di luar kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi indeks pembangunan statistik itu nilai dari EPSS, statistik sektoral. Sedangkan statistik sektoral sendiri adalah statistik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota. Berbeda dengan statistik yang diselenggarakan oleh BPS. Begitu sahabat data. Kalau nilainya sendiri Pak, nilai IPS Pemkab atau pemerintah Kabupaten Mojokerto itu seperti apa? Untuk nilai IPS tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapatkan nilai 2,61, sedikit peningkatan dari tahun 2023 yang mendapatkan nilai IPS 2,46. Ya, itu artinya apa Pak? Peningkatannya dari 2,61 itu angka dari mana itu Pak? Ya, sebenarnya untuk nilai IPS dalam EPSS itu ada 5 kategori. Kategori kurang, cukup, kemudian baik, sangat baik, dan memuaskan. Nah, ada beberapa penilaian untuk kategori kurang, itu yang nilai IPS-nya kurang dari 1,8. Kemudian untuk kategori cukup, itu yang di antara 1,8 sampai 2,6. 1,8 sampai 2,6 itu cukup. Betul. Kemudian untuk yang nilai kategori baik, nilai IPS-nya itu di antara 2,6 sampai 3,5. Kemudian yang sangat baik itu 3,5 sampai 4,2. Dan yang paling tinggi itu kategori optimum. Nilainya 4,2 sampai 5. Sampai 5 yang paling tinggi ya Pak? 5 paling tinggi. Dan Kabupaten Mojokerto 2,61, artinya
penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah Kabupaten Mojokerto itu sudah bernilai baik. Dibandingkan kalau yang tahun sebelumnya, yang tahun sebelumnya betul 2,46 itu masih kategori cukup. Masih kategori cukup. Betul. Terus yang tahun 2024 ini Sobat Data naik levelnya, jadi level baik kategorinya 2,61. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya juga semakin naik lagi gitu. Amin, ya. Mudah-mudahan. Untuk penilaiannya itu apa saja yang dinilai untuk menghasilkan indeks pembangunan statistik itu, Pak? Jadi untuk mendapatkan nilai IPS itu ada beberapa indikator domain yang dinilai dari domain prinsip SDI, yaitu Satu Data Indonesia. Jadi harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Kemudian kualitas datanya harus bagus. Kemudian kegiatan statistik itu juga harus memenuhi semua tahapan dalam proses bisnis statistik. Kemudian kelembagaan di pemerintah tersebut itu juga harus bagus. Kemudian yang domain terakhir adalah sistem statistik nasional. Nah, jadi ada 5 domain. Dari 5 domain itu ada beberapa aspek dan juga di dalamnya ada beberapa indikator. Jadi secara total untuk mendapatkan nilai IPS ada 5 domain, 9 aspek dan 38 indikator yang harus dinilai. Jadi itu ada banyak sekali ya Pak ya. Betul. Prosesnya, terus dari nilai itu diperoleh dari 5 domain, 9 aspek, 19 aspek, 38 indikator. Yang melakukan penilaian untuk Pemkab Mojokerto itu siapa Pak? Jadi untuk penilaian IPS sendiri itu dilaksanakan beberapa tahapan. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Mojokerto, kita membicarakan pemerintah Kabupaten Mojokerto itu mereka menilai sendiri terlebih dahulu. Intinya penilaian mandiri. Penilaian mandiri. Betul. Dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh yang namanya TPI atau Tim Penilai Internal. Jadi di dalam pemerintah Kabupaten Mojokerto dibentuk sebuah tim penilai internal yang menilai statistik sektoral di situ. Betul. Kemudian setelah penilaian mandiri, nanti akan ada penilaian dokumen yang telah diupload oleh TPI, dinilai oleh tim dari BPS yang namanya adalah tim penilai badan. Jadi dokumen-dokumen untuk kelengkapannya itu diupload di sebuah aplikasi, kemudian nanti dokumen-dokumen itu dinilai oleh tim dari BPS. Namanya tim penilai badan, betul. TPB. Dan setelah itu tidak berhenti di situ. Dengan penilaian dokumen kemudian terbit IPS, bukan. Jadi setelah dinilai oleh TPB, penilaian TPB itu ada yang memeriksa lagi, yang namanya tim penjamin kualitas. Jadi atau setelah TPK. Dokumennya itu diperiksa sama TPB, kemudian diperiksa lagi sama tim TPK, penjamin kualitas betul. Dan TPB sendiri itu berasal dari BPS dari BPS Kabupaten Kota. Kemudian yang TPK itu dari BPS Provinsi. Kemudian setelah diperiksa, kemudian TPB melakukan interview kepada TPI untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai bukti dukung yang telah mereka sampaikan. Dan nanti jika diperlukan, TPB akan melakukan visitasi ke daerah yang dinilai. Kemudian masih ada tahapan lagi, yaitu tahapan harmonisasi, yaitu mengumpulkan seluruh TPB. Dalam konteks ini seluruh TPB di Jawa Timur dikumpulkan menjadi satu, melakukan harmonisasi terkait dengan penilaian di daerah masing-masing. Kemudian hasil akhirnya akan dibawa ke pleno nasional. Berarti tingkatnya sampai tingkat nasional ya Pak? Betul, sampai pleno nasional. Jadi banyak tahapan. Setelah pleno nasional nanti baru keluar yang namanya indeks pembangunan statistik yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui surat rekomendasi. Jadi begitu sahabat data, tahapannya ada banyak sekali, mulai dari tim penilai internal, tim penilai badan, tim penjamin kualitas, sampai
diplenokan juga, baru muncul rekomendasi ya Pak ya? Betul. Dari pusat nilai indeks pembangunan statistik. Nah, kan kalau misalnya ini nih, Pemkab Mojokerto ini Pak, yang nilai bolehlah dari BPS Kabupaten Mojokerto biar nilainya bagus, bisa begitu nggak Pak? Tidak boleh seperti itu ya. Jadi walaupun yang menilai TPI pemerintah daerah itu adalah dari BPS Kabupaten Kota, namun ada aturan yang ditetapkan dari pusat bahwa BPS daerah, misal BPS Kabupaten Mojokerto itu tidak boleh menilai pemerintah Kabupaten Mojokerto. Jadi harus menilai pemerintah kabupaten kota lain. Oh, berarti sistem silang. Sistem silang, ya? Betul. Biar nilainya objektif. Betul, kita menjaga objektivitas dalam penilaian. Nah, iya. Terus, kalau dalam penilaiannya itu Pak, itu kan statistik sektor kan ada banyak kegiatan. Betul. Apakah semua kegiatan itu dimasukkan dalam penilaiannya itu? Oh enggak. Jadi pemerintah Kabupaten Mojokerto kan banyak sekali kegiatan statistik sektoral ya Mbak Rindi ya. Iya. Jadi untuk menilai satu persatu dengan 38 indikator kan nggak mungkin kayaknya. Jadi BPS menerapkan sistem sampling. Jadi hanya disampel saja. Masing-masing pemerintah kabupaten kota itu bukan hanya pemerintah kabupaten kota ya, provinsi maupun instansi pemerintah pusat itu juga sama sistemnya. Hanya menilai 2 kegiatan statistik saja yang untuk mewakili seluruh kegiatan statistik. Meskipun kegiatannya banyak, cuma dipilih 2 begitu ya? Betul, hanya dipilih 2 saja. Itu kriterianya pemilihan 2 itu harus yang seperti apa Pak? Untuk kegiatan statistik yang dinilaikan itu ada beberapa kriteria, diantaranya sebuah kegiatan statistik yang di dalamnya atau membahas data prioritas. Kriteria utama. Kemudian jika tidak ada kegiatan yang membahas data prioritas, maka dibolehkan untuk kegiatan yang membahas data untuk mendukung perencanaan pembangunan pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Berarti yang diutamakan itu yang digunakan untuk sampel data prioritas. Betul. Atau data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan. Betul. Seperti itu Sobat Data. Jadi nggak sembarangan data yang dipilih untuk jadikan sampel. Langsung asal comot begitu saja. Gitu ya Pak ya? Betul, betul sekali. Terus untuk ini, nilai 2,61 IPS Pemkab Mojokerto ini dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Timur yang lain, ini bagaimana Pak? Sebagai informasi saja ya Mbak Rindi ya, untuk di Jawa Timur, kita bahas Provinsi Jawa Timur, nilai rata-rata IPS untuk pemerintah kabupaten itu sebesar 2,25, sedangkan untuk pemerintah kota itu nilai rata-ratanya itu 2,51. Jadi secara nilai dengan nilai 2,61 yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto itu menandakan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Mojokerto itu masih di atas rata-rata pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Kalau secara urutannya, urutan keberapa nih Pak? Untuk urutan itu nomor 16. Jadi sebagai informasi juga Mbak Rindi, di Jawa Timur sendiri dari 38 kabupaten kota itu hanya 16 kabupaten kota saja yang mendapatkan nilai IPS dengan kategori baik, dan BPS dan pemerintah Kabupaten Mojokerto termasuk di dalamnya. Kalau yang di atasnya baik apa masih ada Pak? Untuk di atas baik itu kan sangat baik. Ya. Di Jawa Timur belum ada. Belum ada. Di nasional pun juga belum ada. Betul. Berarti kategori baik itu sudah alhamdulillah. Betul, masih paling tinggi. Iya. Betul. Ya, demikian sahabat data ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Agung Wicaksono, Ketua Tim ANIPS, Analisis dan IPS, Indeks Pembangunan Statistik. Jadi kalau di luaran sana itu kita biasa mengenal dengan IPF gitu ya. Kalau di sini ada lagi namanya IPS, Indeks Pembangunan Statistik. Demikian acara podcast kali ini. Sampai jumpa di seri podcast Candi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sahabat data.